A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Anda dari balik pintu. Teman-teman karib kerabat yang muliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian tanpa hidayah, tanpa bimbingan. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, di banyak kejadian, di banyak kesempatan mengajarkan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat yang tepat di saat yang tepat. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin beribadah kepadanya belum pun pasti mendapat jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hasyr ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamathali syaitan, seperti kisahnya syaitan, iblis. Idh qala lil insani ukfur, ketika dia berkata kepada seorang manusia, ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, wahai hamba Allah. Falamma kafara, ketika hamba itu menjadi kafir kepada Allah, qala inni bari'um mink, kata syaitan, aku berlepas tangan darimu wahai hamba yang durhaka. Inni akhafullah, sesungguhnya aku pun takut kepada Allah, Rabbal alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Di antara ahli tafsir bercerita, hamba yang disesatkan oleh syaitan pada surat Al-Hasyr yang disebutkan ini seorang yang bernama Barsisa. Barsisa di antara hamba Allah di zaman Bani Israel, beribadah 60 tahun. Beribadah 60 tahun, bukan berusia 60 tahun. Lam yakhruj min sawma'ah, tidak keluar dari mihrab tempat dia beribadah, kecuali 3 kali saja dalam sebulan. Setiap 10 hari keluar, ambil bekal, masuk lagi. 10 hari ambil bekal, masuk lagi, beribadah kepada Allah. Bersisah, ibadah luar biasa. Tapi kita tidak pernah aman dari syaitan hanya karena ibadah. Semakin banyak, semakin tinggi, semakin hebat ibadah kita, maka semakin besar pula syaitan berupaya untuk menggelincirkan kita. Syaitan tak pernah putus asa. Barsisah digelincirkan oleh syaitan. Kesempatan tiba ketiga kakak beradik datang kepada Barsisa. Barsisa, kami bertiga ingin berangkat jihad, berperang. Di rumah ada adik kami wanita. Tidak satupun orang di kota ini yang kami bisa percaya kecuali engkau. Tolong jaga adik kami. Kata Barsisa, mohon maaf, aku sibuk ibadah, sibuk munajat, sibuk doa, sibuk ibadah, mohon maaf. Kata mereka, Barsisa, siapa lagi di kota ini yang bisa kecuali engkau? Didesak. Akhirnya mereka katakan, Barsisa, tugasmu sederhana. Cukup kamu ambil makanan, antar ke rumah adik kami setiap hari. Sudah, itu saja. Tidak perlu lakukan yang lain, sehingga ibadahmu tetap seperti semula. Akhirnya Barsisa katakan, oke lah kalau gitu. Mereka bertiga kakak beradik berangkat berperang. Adiknya di rumah dijaga oleh Barsisa setiap hari, antar makanan. Melihat Barsisa bolak-balik, seorang kakek tua katakan, Barsisa, apa yang kamu kerjakan bolak-balik? Biasanya tidak keluar dari tempat mihrabmu, sauma'ahmu, terus kamu isi dengan zikir, dengan ibadah, doa, munajat. Kata Barsisa, sekarang ada tugas baru. Dia ceritakan hal. Kata kakek tua tadi, Barsisa, kamu ini orang alim, kamu ini orang ahli ibadah. Apa kata orang kalau kamu terlihat mondar-mandir setiap hari ke rumah seorang wanita yang kakaknya keluar pergi berperang? Apa yang orang-orang akan katakan? Fitnah akan muncul, wahai Barsisa. Fitnah akan muncul.
supaya menghindari fitnah, wahai Barsiso, jangan tampakkan dirimu di hadapan orang. Lakukan tugasmu, masuk ke dalam rumah supaya orang tidak melihat. Kata Barsiso, benar juga. Besoknya dia lakukan. Dan begitu seterusnya. Sampai keesokan harinya ketemu lagi dengan si kakek tua. Barsiso, apa yang kamu lakukan? Dia seperti usulmu. Seperti usul. Aku masuk, kasih makan. Barsiso, setiap hari hanya kasih makanan. Apakah kamu tahu wanita yang di dalam sana masih hidup atau sudah mati? Jangan-jangan kamu kasih makanan, dia sudah mati. Masuklah ke dalam, tanyalah dia, berceritalah. Tanya kabar, apa yang dia butuhkan. Jangan sampai kamu kasih makanan, orang di dalam sudah mati. Kata Barsiso, benar juga. Masuk akal. Keesokan harinya dia lakukan seperti apa yang dia sarankan oleh si kakek tua. Teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya? Kita bisa tebak. Laki-laki masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, berbincang, bercerita. Apa yang terjadi? Singkat kisah, perempuan yang dijaga oleh Barsiso hamil, mengandung. Barsiso bingung apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dilakukan oleh Barsiso? Si kakek tua tadi ketemu lagi dengan Barsiso. Dia ceritakan halnya. Kata kakek tua, hal-hal yang mudah, gampang diatur. Tunggu saja lahir, begitu lahir bunuh. Benamkan di dalam tanah, selesai urusanmu. Kakaknya pulang tidak tahu kalau adiknya sudah pernah hamil dan melahirkan. Kata Barsiso, benar juga. Benar juga. Tunggu lahir, begitu lahir, benar dia ambil, dia bawa ke padang pasir, digali, dibunuh, selesai. Masya Allah. Apa yang terjadi? Apakah si perempuan pemilik anak yang melahirkan anak itu ridho anaknya dibunuh? Tentu tidak. Tentu tidak. Barsiso sudah merasa aman. Ternyata si perempuan marah. Tahu anaknya dibunuh oleh Barsiso. Ketemu lagi dengan si kakek tua. Barsiso ceritakan halnya. Kakek tua dari gampang urusan. Tinggal bunuh si perempuan kayak anaknya kamu bunuh. Selesai urusan. Nanti kalau kakaknya pulang kamu bilang, saya cuma kasih makanan seperti yang kamu katakan, saya tidak tahu. Selesai urusan. Oleh Barsiso dibawa si perempuan tadi, dibunuh, dikubur di padang pasir. Selesai urusan Barsiso. Sebentar saja. Apa yang terjadi? 3 kakak beradik yang sedang berjihad, berjuang, berperang, di dalam mimpi mereka melihat adiknya dibunuh oleh Barsiso. Ketiganya bangun pagi, bercerita, aku tadi malam mimpi adik kita dibunuh. Aku juga mimpi. Sehingga mimpi mereka sama persis. Kalau sudah begini, ini adalah pertanda benar mimpi kita. Besok kita berangkat. Hari itu mereka persiapkan diri, besok berangkat pulang. Akhirnya ketemu dengan Barsiso. Barsiso tidak bisa mengelak. Mimpi sudah sampai kepada kakak beradik. 3 orang mimpinya sama. Barsiso hanya bisa pasrah. Dia harus dibunuh karena telah membunuh. Gundah gulana Barsiso, dia harus mati. Manusia takut mati, berpisah dari dunia yang dia cintai. Si kakek tua tadi datang lagi. Barsiso, apa yang bisa aku bantu? Barsiso ceritakan, gundah gulananya luar biasa. Kakek tua tadi katakan, Barsiso, kamu tahu nggak aku siapa? Aku adalah setan. Aku adalah iblis yang mengatur urusanmu selama ini. Aku yang mainkan. Godaanku, usulanku, ideku, akalku yang masuk ke dalam logikamu, Barsiso. Aku yang atur itu sehingga kamu terpedaya, ikut, manut. Kamu manut semua. Dan hari ini perkaramu itu tidak ada yang bisa tolong kecuali aku, kata iblis. Setan katakan, aku yang bisa menolongmu, hai Barsiso. Teman-teman yang muliakan oleh Allah. Akhirnya Barsiso pasrah. Tolonglah aku, bantulah aku. Kata setan, ada satu syarat. Ada satu syarat.
Aku adalah setan, dia katakan. Syaratnya apa? 1 kali saja sujud kamu kepada Allah. Maaf, sujud kamu kepadaku, kata iblis, kata setan. Barsiso katakan, tidak. Mustahil seorang Barsiso sujud kepada iblis, setan. Tidak. Kata iblis, 1 kali saja. Setelah kamu sujud 1 kali, selesai. Taubat kamu kepada Allah. Kok susah sih? Akhirnya masuk lagi ke akal Barsiso. Iya juga ya. Iya juga. 1 kali tok. Ketika Barsiso sujud kepada setan, 3 kakak beradik tadi melihat Barsiso seakan-akan pasrah untuk dipancung. Akhirnya Barsiso dipancung dalam keadaan sujud kepada setan. Falamma kafara, ketika hamba itu kafir kepada Allah dengan sujud kepada setan, qala inni bari'um mink, aku lepas tangan darimu wahai Barsiso. Inni akhafullah, sebenarnya iblis pun itu takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Iblis hanya bisa menyampaikan ide, godaan, talbis, bisikan-bisikan. Akal kita, hati kita, iman kita lah yang menjadi benteng kita apabila kita kuat, apabila kita hebat dengan keimanan, ilmu, dan amalan, insya Allah kita akan selamat. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan lewat lisan nabinya, fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Orang yang alim, berilmu, para ulama, dibandingkan orang yang rajin ibadah, laksana terangnya rembulan purnama dibandingkan gemerlapnya bintang-bintang. Lihatlah langit ketika tanpa purnama. Tidak ada cahaya yang sampai ke bumi. Gemerlap betul di langit, tapi cahayanya tidak sampai di bumi. Tapi Rasul katakan bahwa ulama adalah purnama yang menyinari ke bumi. Ulama adalah orang yang memberikan sinar kepada orang lain, sehingga dia mampu memberikan, mengantarkan, membawa hidayah Allah kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Sementara bintang, para ahli ibadah, dia hanya gemerlap di pandangan mata, tanpa bisa memberikan penerangan, pencerahan kepada orang lain. Teruslah melakukan amalan solih, kokohkan keimanan. Ingat bahwa amalan solih belum tentu diterima oleh Allah. Sementara amalan maksiat, kemungkaran, dosa kita kepada Allah pasti dicatat dan diterima. Tidak ada dosa yang ditolak. Tapi banyak amalan solih yang tidak diterima oleh Allah. Qul qawli hadza wastaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.